Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Gimana nih tadi istirahatnya, udah pada jajan belum? Belum. Nah, kenapa belum? Kenapa mbak? Jadi udah istirahat yang penting ya. Tadi kalian udah pada fresh hari ini, oke? Ya kita hari ini akan belajar mengenai komunikasi efektif dalam lingkungan perkantoran, teman-teman. Nah, kan kita setelah dari kecil kita pasti telah melakukan yang namanya komunikasi kan teman-teman. Nah, tapi dari komunikasi yang kita lakukan itu belum tentu mencapai yang namanya efektif. Jadi belum tentu komunikasi yang kita lakukan itu efektif teman-teman. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar mengenai komunikasi efektif dalam lingkungan perkantoran. Nah, di sini Bapak telah menyediakan video, bisa tolong diperhatikan ya. Kira-kira apa sih yang terjadi pada video tersebut? Ada yang berpendapat? Kira-kira? Oke, miskomunikasi, betul banget. Kok bisa miskomunikasi? Penyebabnya apa nih kira-kira tadi? Salah berinteraksi. Iya, betul banget Mas Wisnu. Jadi si pegawai yang tadi mengatakan mendingan, tapi terdengar seperti meninggal karena perkataannya kurang jelas terdengar seperti itu ya. Pintar-pintar banget nih hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran berbagi hari ini teman-teman diharapkan bisa mengerti nih apa itu komunikasi efektif, terus kemudian mengidentifikasi dari bentuk-bentuk komunikasi efektif, serta menganalisis permasalahan dari komunikasi. Nantinya kalian akan melaksanakan diskusi yang menyampaikan dan menanggapi dari pendapat dalam proses diskusi ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komunikasi efektif. Nah, tentu komunikasi efektif ini berhubungan dengan komunikasi. Nah, dari definisi komunikasi adalah proses penyampaian antara sekurang-kurangnya adalah dua pihak, yaitu ada pihak yang jadi pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Nah, di sini tentunya juga melalui berbagai media. Nah, teman-teman, dari komunikasi efektif ini sendiri, komunikasi efektif ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan, di mana komunikan itu memahami pesan dari seorang komunikator itu tadi. Jadi pesannya itu sama-sama dipahami oleh kedua belah pihak dan memiliki persepsi yang sama. Seperti contohnya yang saya tampilkan gambar. Jadi di sini pimpinan tuh memberikan instruksi pada sekretaris, ya anggap aja itu sekretaris, melalui kertas itu tadi. Terus kemudian kertasnya itu dibaca dan dipahami oleh si seorang sekretaris itu tadi. Maka dari itu, terus sekretaris itu melakukan umpan balik kepada si pimpinan, yang melakukan umpan balik bahwa dia mengerti apa pesan atau instruksi dari seorang pimpinan itu tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ya? Oke, pintar-pintar banget. Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah pentingnya komunikasi efektif. Nah, untuk yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan kerja. Nah, tentunya dengan komunikasi yang berhasil atau komunikasi efektif, kita akan minim nih kesalahan kerja kita. Jadi misal instruksi dari pimpinan tuh disuruh untuk membuat surat, instruksinya jelas, terus kita paham, maka tidak ada tuh yang namanya kesalahan seperti itu. Maka dari itu dapat minimalisir kesalahan dari kerja itu tadi. Kemudian ada meningkatkan efisiensi kerja. Nah, semisal pekerjaan kita tuh yang kita lakukan itu benar, terus kemudian sesuai, maka kita tidak perlu mengulang atau merevisi kembali pekerjaan kita. Maka dari itu dapat dikatakan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, selanjutnya adalah menjaga hubungan antar pegawai. Nah, misalnya gini, misal Mas Sodik adalah seorang pimpinan, Mbak Farin adalah sekretarisnya. Nah, di sini Mas Sodik memberikan instruksi pada si Mbak Farin dan Mbak Farin ini memahami pesan dari Mas Sodik. Maka dari itu hubungan dari pimpinan dan sekretaris ini juga akan terjaga kan, teman-teman. Nah, maka dari itu dapat dikatakan menjaga hubungan profesional pegawai. Dan selanjutnya adalah mendukung profesionalitas kerja, dari meminimalisir kesalahan kerja, meningkatkan efisiensi kerja, menjaga hubungan pegawai. Hal tersebut merupakan contoh dari profesionalitas kerja yang telah didukung seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada etika komunikasi perkantoran. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan? Nah, yang pertama adalah sopan dan profesional. Seperti halnya kita ketahui, berbicara atau berkomunikasi di luar perkantoran itu harus berbicara dengan bahasa yang sopan dan
dan tentunya juga profesional seperti itu. Karena kita juga perlu nih menghargai lawan bicara kita. Misalnya kita bicara dengan siapa nih, misal pimpinan, kita menggunakan bahasa apa, kemudian menanggapi pesannya bagaimana seperti itu. Terus kemudian juga tidak memotong pembicaraan. Nah, salah satu contoh dari menghargai lawan bicara adalah dengan tidak memotong pembicaraan. Jadi kita sebisa mungkin untuk menunggu si pengirim pesan atau lawan bicara kita itu selesai berbicara. Setelah itu baru kita tanggapi dan kita langsung memberikan respon. Kemudian Anda menggunakan bahasa yang tepat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu menggunakan bahasa yang tepat, bisa berbicara dengan pimpinan maupun ke pegawai dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum. Kita lanjut ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, di sini Bapak telah menyediakan studi kasus untuk bahan diskusi kalian semuanya. Jadi di sini ada 2 studi kasus, yaitu studi kasus A dan studi kasus B. Nah, teman-teman nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ini sepertinya sudah pas ya. Ini 2 kelompok. Nah, nanti ada studi kasus A dan studi kasus B. Silakan udah Mbak Sodik sama Mbak Farel bisa untuk kertas batu gunting untuk memilih ini. Satu kali aja. Oke, Mas Sodik balik dulu. Silahkan Mbak Farel. Ya, teman-teman bisa dicermati terlebih dahulu untuk soal atau studi kasusnya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menjawab nih pertanyaan dari penyebab utama dari komunikasi atau miskomunikasinya itu tadi apa, kemudian solusi bagaimana agar miskomunikasi itu tadi tidak terjadi seperti itu ya. Untuk waktu diskusi saya berikan 2 menit, dimulai dari sekarang. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silahkan berdiskusi. Dia berkelompok enggak ya, Mas juga berkelompok Mas. Apakah ada kesulitan enggak? Untuk kelompok 1 ada kesulitan ya? Ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Ini mau menjawab. Diskusinya gimana nih tadi? Siapa yang menyampaikan pendapatnya tadi siapa? Udah baca Umi. Awalnya harus menyampaikan pendapat juga ya. Siapa Pak? Harus menyampaikan pendapat juga. Diskusi. Dan teman-teman di sini juga yang belum menyampaikan pendapat harus menyampaikan pendapat ya. Jadi biar transparan. Jadi nggak ada yang salah tuh gimana? Tenang aja ya. Mbak Fani, diskusi nggak? Iya. Oke, baik. Dari soalnya mudah dipahami atau ada yang ditanya belum? Belum ada ya? Habisnya susah. Susah itu. Susah. Coba dipelajari lagi. Soalnya 2 aja kan? Iya, 2 aja. Oke, nanti salah satu dari perwakilan kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya ya. Oke. Jadi di sini saya harap misal satu kelompok ini sedang menyampaikan hasilnya, kelompok lain itu memperhatikan soal dari kelompok yang sedang menyampaikan hasil itu tadi ya teman-teman. Oke. Gimana? Apakah sudah atau masih memerlukan waktu ini teman-teman? Kelompok saya sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Kelompok sini juga sudah? Sudah. Oke. Ya, di sini Bapak menyediakan hadiah. Jadi cepetan ya, nanti kelompok mana yang ingin dijawab lebih dulu nanti Bapak kasih. Oke? Satu orang saja sini dari Bapak. Jadi nggak semuanya gini-gini nanti saya bingung. Oke? 1, 2, 3. Ini dulu. Oke Mbak, boleh disampaikan. Kurang Pak. Ya udah kurang dong, tadi saya lihat Mbak Farel lebih dulu. Ya Mbak bisa sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi di sini studi kasus A ya, tapi bukan studi kasus A, di mana seorang atasan itu mengirim pesan melalui grup WhatsApp dengan instruksi tersebut. Namun tidak dijelaskan secara rinci jenis laporan apa, formatnya, dan waktu pengumpulannya, sehingga hasilnya pekerjaan staf berbeda-beda dan tidak sesuai harapan. Pada pertanyaan pertama, apa penyebab utama terjadi miskomunikasi? Jadi dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa
instruksi yang diberikan itu tidak merinci. Dan yang kedua ada juga yakni di mana tidak ada seperti penegasan ulang atau tindak lanjut dari orang yang menerima instruksi tersebut. Harusnya apabila belum paham atau dikira informasinya belum mencukupi pengetahuan mereka, ya ditanyakan ulang, ditanyakan rincinya seperti apa supaya tidak terjadi perbedaan persepsi seperti itu. Kemudian bagaimana solusi komunikasi yang tepat dalam situasi tersebut? Yang pertama ya sebagai karena media yang digunakan itu berupa WhatsApp di mana tidak bisa berkomunikasi secara langsung, harapannya juga bisa dirincikan dari komunikatornya. Kemudian untuk solusi yang kedua ya harus berkomunikasi secara timbal balik, di mana tidak hanya komunikator namun komunikan juga memastikan apakah informasi yang mereka terima itu sudah cukup supaya persepsinya sama dan harapannya apa yang ingin dicapai itu bisa terselesaikan secara bersama. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Nanti kalau kedua setuju nggak jawaban dari kelompok 1? Setuju. Setuju semua? Setuju. Oke, bagus banget. Oke, saya Bapak kasih hadiah sekarang. Nah, ini. Nah. Jadi jawaban dari kelompok 1 tadi benar ya, bahwa tadi penyebab utamanya itu adalah pimpinan menyampaikan pesannya itu tidak sesuai atau formatnya itu tidak lengkap sehingga terjadi persepsi antara staf dan pimpinan seperti itu. Dan untuk solusinya yang tepat itu adalah dengan adanya timbal balik gitu. Jadi mengonfirmasi ulang sebagai staf itu mengonfirmasi ulang atas perintah dari pimpinan agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Belum? Oke, kita next. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi di mana kedua belah pihak itu sama-sama memiliki pemahaman yang sama, betul banget. Kemudian terjadinya miskomunikasi itu biasanya karena kurangnya atau tidak jelasnya pesan atau informasi yang telah disampaikan. Namun dari si pihak penerima pesan itu juga perlu menyampaikan atau mengkonfirmasi ulang atas pesan yang disampaikan. Jadi agar tidak terjadi adanya miskomunikasi seperti itu. Nah, kemudian dampaknya nih, saya mau tanya nih dari Mas Rodi, dampak dari tidak adanya komunikasi yang efektif itu seperti apa, Mas? Seperti yang dijelaskan Pak Yogi tadi, mungkin dampaknya itu pemahaman antara komunikator dan komunikan yang berbeda, dan menyebabkan suatu kesalahpahaman di mana berbedanya antara keinginan si komunikator dan apa yang dilakukan oleh komunikan. Oke, beri tepuk tangan dari Mas Rodi. Dampaknya itu adalah perbedaan pandangan antara si komunikator dan komunikan, dan nantinya dapat mempengaruhi efektivitas suatu pekerjaan kantor tersebut. Nah, komunikasi itu juga harus dilaksanakan secara jelas, sopan, dan tentunya juga terbuka. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang praktisi di dunia perkantoran, kita harus mengerti nih kepada siapa kita berbicara, menggunakan bahasa apa, saling menghargai. Salah satu contohnya saling menghargai lawan bicara kita bagaimana itu? Tersenyum boleh, betul. Ada lagi? Mendengarkan, betul banget. Jadi bisa dengan ramah mendengarkan si lawan bicara kita sampai selesai seperti itu. Oke? Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman, mengenai materi hari ini? Bisa? Ingin bertanya apa, Mas? Ada. Tidak. Oh, Terima kasih. Nah, untuk tugas minggu depan di sini teman-teman silahkan untuk mencari materi tentang komunikasi tertulis. Jadi bebas dari artikel, jurnal, atau mungkin dari sumber-sumber lainnya bebas. Nanti kalian pelajari ya teman-teman. Kemudian besok minggu depan saya harap salah satu dari kalian, dua dari kalian nanti mempresentasikan hasil belajarnya. Oke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan mengenai tugas? Belum ya? Nanti Pak Nanti? Oh iya, boleh dikirimkan ke grup WhatsApp ya Mas? Saya pitching. Oke, terima kasih. Nah, oke, demikian. Apabila tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, apa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi dasar kita untuk pembelajaran selanjutnya, dan semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya
harus apa nih kira-kira? Harus apa tadi? Belajar. Oke, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.